Gimana ceritanya kalau lu dianggap dewasa bukan karena usia? Dalam buku Seandainya Aku Bisa Menanam Angin, proses perkembangan anak laki-laki menuju dewasa dari suku anak dalam di Sumatera terbagi atas 4 fase. Fase pertama yaitu bayi hingga balita. Pada fase ini mereka dianggap masih suci dan bersih karena dilindungi para dewa. Karena itu ada makanan yang haram dan halal dikonsumsi. Pakaian yang mereka pakai pun cuma sekedar kalung dan gelang. Fase kedua yaitu fase anak-anak. Mereka mulai ngenain pakaian berwarna putih yang disebut cawat. Makanan yang mereka boleh konsumsi pun makin banyak. Adapun sejak fase balita hingga anak-anak, rambut mereka haram dipotong. Pada fase ini juga, anak laki-laki mulai belajar kemampuan dasar buat survive di tengah hutan. Latihan nembak pakai ketapel, belajar soal hewan dan tumbuhan, dan masang jebakan. Setelah fase ini tuntas, mereka masuk ke fase ketiga, yaitu remaja. Rambut mereka dipangkas, cawat putih dilepas, dan mereka bebas mau pakai pakaian apa. Di fase ini, mereka harus bisa ngebuka ladang, nanam karet, dan ngerawat kebun dengan pendampingan yang makin minim. Dari sisi sosial pun, mereka harus berinteraksi ke dunia luar dan mulai belajar calistung. Setelah itu semua selesai, akhirnya mereka udah ada di fase terakhir, yaitu fase dewasa, di mana mereka akan dibaptis dengan dikasih lintingan tembakau buat dihisap. Menariknya, semua fase yang udah gue ceritain tadi sama sekali nggak terikat sama hitungan usia, tetapi dilihat dari proses belajarnya berhasil atau enggak. Dari sini gue kira penilaian orang suku anak dalam jauh lebih terukur dan bisa dipertanggungjawabkan dibanding sekedar ngeliat angka-angka kayak kita. Karena pada akhirnya, usia bukan patokan kedewasaan dari seseorang.